Itu kacamata Jadi ngekam kita itu ya. akan membahas ini Son. Monggo, Ini lu pasti tertarik. Apa tuh? Ini adalah salah satu narkoba paling kuat di dunia men. Apa namanya? Kenapa jadi Jason? Jason tuh seneng bahas kayak Apa? gini. Krokodil? No. Krokodil. Kan tahu dia kan. Krokodil apa? Jason Ini. itu salah satu ahli dari narkoba. Apa meth? No, namanya adalah salvia. Baru-baru. Temennya Saliva. Enggak, jadi sebenarnya salvia itu tuh udah ini gue bahas ini karena dia diangkat ke Joe Rogan. Joe Rogan tahu. Joe Rogan Podcast. Oh, podcast. Podcaster botak guys. Ya, podcast Yang di Amerika, sorry salah, Yes. gue takut salah ngomong. Yes. Podcaster botak Amerika ya, Joe Rogan. Let's cook Mr. White. Jadi gini guys, ini tuh sebenarnya salah satu orang yang pernah nyobain diundang ke Joe Rogan. Dan dia udah nyobain banyak narkoba. Tapi tipe narkoba ini adalah narkoba paling fucked up yang bisa bikin lebih dari sekedar halusinasi. Dia itu bisa bikin pengalaman di hidup orang dan meragukan realita mereka sendiri, men. Kayak kasus yang lampu bukan? Bukan, itu Enggak, mimpi kan? maksudnya Iya, merasa jadi mirip, kayak kasus mirip. lampu gitu. Wah, Nah itu gini fucked up guys, sih. ini bukan cerita hantu, ini bukan urban legend Ya, guys. kita Ini mikir aja adalah ya. narkocoy dan bahayanya narkoba ya. Oke. Mikir kids jauhi narkoba guys. Betul. Benar. Tapi sekarang iklan masyarakat udah jarang yang ada jauhi narkoba. Sekarang giliran kita yang bilang Bener. itu. Betul. Benar. Kita Jauhi sebagai narkoba. kita punya platform sebagai orang-orang yang bisa menolak narkoba, kita harus ngomong. Kita punya Best. platform sebagai influencer, kita harus mengedarkan yang OP baik, kan bukan udah yang jelek. terkenal nih, harus jadi platformnya. Tapi Benar. zaman dulu tuh kayak di mana-mana enggak sih Van tuh iklan jauhi narkoba di TV. Karena ada. mungkin rasionya gedean dulu, mungkin ya nggak tahu. Ya. Kemarin gue barusan nonton juga Van tentang narkocoy. Apa? Gimana tuh? Kalau nggak salah ya DMT namanya. Apa itu? Jadi ini narkocoy. Lu kalau make ini nggak apa-apa kan bilangnya lu kalau make ini. Kalau tadi lu bilang kan nih orang bisa ngerasa punya kehidupan kedua gitu kan. Benar. What the fuck anjing? Lu banget Enggak, dong. yang Fandi tadi. Oh, Kalau Bang ini, Fandi. kalau ini dari penjelasan orang-orang, mereka tuh bilang mereka masuk ke dunia. Mereka tahu halusinasi gitu kan. Tapi mereka bisa melihat warna yang nggak pernah dilihat di dunia ini. Emang ada kok warna bisa? lain selain ini? Kebayang nggak? Gak Aneh, ada, aneh Son. Aneh. Itu dia masalahnya. Semua orang sama. Anjing mikirnya. Dan mereka ketemu entitas Hah? pas mereka halu itu dan semua pengalamannya sama. Lah kok bisa? Kecubung. Mungkin ya. Mungkin ya. Coba kita lanjut dulu ya. Itu aneh nih. Oke, jadi salvia itu bukan semacam narkocoy biasa. Dia tuh ada zat aktifnya namanya salvinorin A. Dari bunga apa tuh? Dari bunga, bener. Kenapa namanya. nama narkocoy mirip saliva? Jadi gini, Namanya gue jelasin apa? pelan-pelan ya. Yang bikin semuanya beda, ini tuh langsung nabrak ke otak. Otak bagian mana nih? Tengah kan Mungkin banyak. lobotusnya yang depan. Anjing, ini, yang ini. trauma terdalam. Jadi dalam hitungan detik tuh identitas lu bisa hilang, waktu bisa rusak dan realita tuh kebuka. Jadi gini, yang paling bahaya tuh lu nggak sadar kalau lu sedang dalam bawah di bawah apa sih namanya? Alam bawah sadar. Bukan alam bawah sadar, di bawah Di bawah pengaruh. Di bawah pengaruh. Di bawah pengaruh dari narkocoy tersebut. Jadi gini ya, ada beberapa yang gue bisa ceritain. Jadi cerita pertama yang gue angkat dari Joe Rogan ini, ada seorang cowok umur 20-an lagi santai sama temennya. Dia cuman pingin nyobain apa yang namanya salvia ini. Terus dia nyobain, nggak ngerti cara nyobainnya gimana, tapi dalam waktu 10 menit tiba-tiba semuanya berubah. Dia itu ada di tempat lain, dia itu nggak ada di kamar, dia itu nggak di rumahnya. Yang dia lihat, dia itu ada kayak di laut. Oke. Dia punya nama, dia punya kehidupan, dia punya pekerjaan, dan dia hidupnya underwater, man. Because they were like, do salvia. So I took a big hit and they were like, that's not big enough. And I was on the brink of disappearing. And then I took a way bigger hit and I was just gone, completely gone. I was living under the sea for, I think, around 6 months. What? Yeah. I made friends. I had a girlfriend or wife. I'm not sure. I had a life down there. A life in about 8 minutes. Jadi Dia Aquaman. jadi Aquaman. Basically isekai. Terus di hari pertama tuh dia masih bingung perkenalan kayak orang yang gini di laut. Oh ternyata dia punya istri di laut. Tapi kayak dia jadi kayak putra duyung lah. Anjay, iya Aquaman. Ya. Jadi Aquaman. Terus hari kedua tuh dia udah adaptasi sampai minggu pertama, terus lama-lama dia nganggepnya ya udah kehidupan dia akhirnya di laut. Dia di underwater. Tapi Terus dia nggak sadar. dia lupa kalau dia tuh pernah hidup di bumi. Dia nggak sadar kalau dia itu lagi dalam posisinya pengaruh. Dia lagi dalam pengaruh narkocoy itu. Iya. Dia pikir yang ada di pikiran dia itu udah ngejalanin 5 tahun, dia punya istri, dia punya anak yang bentuknya kayak hampir kayak ikan. Enggak, bentar. Terus Semua yang itu- paling serem tuh apa coba? Hah? Dia ngerasa bener-bener real. Ah itu gue mau bertanya. Dia ngerasain itu semua real time berarti. Real time. Dia ngerasa 5 tahun ngejalaninnya. Berarti dia Sampai suatu hari tiba-tiba dia duduk terus di laut gitu, terus anaknya lagi berenang-berenang, anak ikan duyungnya. Semua itu kayak normal. Terus tiba-tiba anaknya berhenti, dia nengok ke bapaknya, terus tiba-tiba berubah. Terus anak itu ngomong,
bahasa Inggrisnya this is not your place. Terus tiba-tiba jadi gelap. Atau ya bahasa Indonesia ini bukan tempat lu. Sadar terus ketika tiba-tiba dunianya itu ngelipat kayak kertas. Anjing serem banget. Kayak di Portal Kayak ilusi. Robinson. Kayak si shelter aja. Kayak data Iya yang lagi, dihapus. iya kan? Tau gak data yang dihapus Iya gitu. kayak shelter anjir. Terus tiba-tiba dia bangun. Terus tahu gak paling faktanya apa? Apa? Itu dia cuma diem selama sejam. Ya itu. What the fuck? Selama itu. Sama kayak kecelakaan. Dia cuma yang sejam doang. Iya. Tapi punya kehidupan lain. Iya, brain ini Terus scary ada thing, man. videonya guys. Ini ada video gue gak bisa nampilin sih. Ada videonya dia ngerekam waktu dia lagi ngobrol. Dia gini. Terus kayak Mana anak gua, mana istri gua gitu. enggak. Waktu dia lagi trip. Lagi bad trip. Lagi kena efeknya tuh dia lagi gitu. Badannya jadi aneh. Di otak dia mikir itu. Hell What no. the hell Ya, anjing aneh banget. brain is a scary thing, man. Eh. Jadi dia bilang, lu cuma sejam duduk doang, goblok lu. Tadinya pertama mau mesen burger nggak jadi. Terus lu nyobain barang tersebut terus tiba-tiba gini kan. Berarti lu semua nih suka main RP ini bikin kehidupan kedua ya sekaliannya jangan. Terus tahu nggak? Mas, jangan, Yang Mas. di ini ya. Jangan mas. Yang di otak dia ternyata itu terjadinya 8 tahun. Iya, itu. Anjing. Berarti ini kayak Yang paling nyakitin apa coba? Dia nggak sempet say goodbye ke istrinya yang di laut itu anjing. goblok tapi itu kan halu bangsat. Ya dia kan ngerasanya iya, beneran. ngerasanya bener. Nih bisa aja nih kayak sekarang nih kita lagi podcast gitu tiba-tiba dunia gua ngelipet. Iya, terus. Gua di mana? Kita gitu. masih di rumah kan. Same shit. Iya. Tahu nah ini ada cerita kedua. Ini sebenarnya guys. Gua kenapa menceritakan ini? Gua menceritakan bahaya dan buruknya dari kalau kalian menyentuh benda-benda kayak gitu ya. Gue kalau bisa jangan pernah kalian Sepakat. sama sekali di hidup kalian kepo sama yang namanya benda-benda haram seperti itu. Betul. Jangan kepo, jangan kepo. Jangan kepo. Satu itu membuat kalian bodoh, kedua itu mahal, ketiga itu adiktif. Mending beli sport car. Sabar yang bahas ini dulu ah. WWE mana nih? Nah ini sebagai tambahan nih. Rete. Jadi kalian tuh bukan hanya jangan nyobain, kalian tuh jangan kepo guys. Karena ini cerita kedua diambil dari orang yang benar-benar kepo doang. Oh dia kepo dari tadi yang cerita itu. Itu kepo anjing. Gara-gara dia ngerasa gak ada yang, yaudah gak ada yang lebih mantap dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi nyobain. Ada cerita kedua dan ini benar-benar anjing ini. Menurut gua ini kalian harus jauhin narkoba udah gitu sih. Iya. Jadi ada satu orang, dia tuh grupannya dari orang yang diinterview ini di Joe Rogan. Dia tuh nyobain dan begitu kena efeknya, lu tahu nggak dia jadi apa? Yang di otak dia itu nggak punya tubuh, nggak jadi manusia, nggak gerak, dia jadi apa? Jadi kursi plastik. Anjing. Isekai beneran Dia isekai sadar. anjing. Dia nggak bisa mikir, dia nggak bisa ngerasa, tapi dia tahu dia jadi kursi. Terus orang-orang duduk di atas dia. Hari demi hari dia cuma duduk kursi jadi kursi di Didudukin warung. fine shit gak? Gak tahu anjing. Dia panik, dia teriak-teriak gak bisa karena dia kursi gak ada yang denger. Dia Sama coba kayak gerak gak bisa. Dan yang paling mengerikan, dia mikir jangan-jangan gue dari awal tuh kursi bukan manusia. Itu balik ya. Terus tahu gak yang paling fakta? Di otak dia itu setahun dia jadi kursi anjing. Gokil. I have no mouth and I must Sampai scream. akhirnya Iya Iya, tuh. tuh. Iya. Apalagi dia- pakai yang punya gua tuh, wangi. dia bangun tuh, dia masih gak yakin realitanya. Dia Nyampur. pasti begitu tuh. Dia masih mikir dia kursi kok tiba-tiba gue bisa gerak. Pas dia Gila, jadi efeknya. kursi dia ngapain? Secara Dia cuma gini doang dah. Dia pernah dikentutin orang enggak? Kata itu Apa? jadi kursi aja, jadi kursi gini ya. Dut gitu. Jadi itu bahayanya guys. Itu salah satu the most powerful substance ever. Nih, gua bakal ini tonton dikit ya guys ya. Gua bakal bahas 7 bencana raksasa yang pernah membuat kiamat di bumi. What? Oke. Nomor 1, Mega Tsunami Lituya Bay. Apa itu? Peristiwa mega tsunami Teluk Lituya tahun 1958 memang sangat ekstrim. 58. Bahkan sering disebut salah satu tsunami paling dahsyat. Gelombangnya 524 meter. Goblok. Menjadikannya yang tertinggi yang pernah tercatat. Gila. Anjing surfing di sana enak tuh. Wih. Bukan surfing lagi mas. Ini kayak gue pernah bahas deh guys tsunami yang ini. Ini Udah gila dunia. yang membuat tsunami ini seingat gua itu bukan gempa tektonik atau gempa vulkanik. Terus geyser longsor. Es. What the Salju longsor. Dor. Segede apa anjing? Gila. Yang kedua, tumbukan asteroid yang di Chicxulub. Nah, ini Ada ya Mexico. Ini Mexico. Meksiko. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid raksasa menghantam wilayah yang kini menjadi Meksiko. Dampaknya memicu kebakaran global, tsunami besar, dan perubahan iklim ekstrim yang menyebabkan punahnya dinosaurus. Jika manusia sudah sadar saat itu, kemungkinan besar kita tidak akan mungkin bisa bertahan. 15 km by the way. Ya. Diameter yang menghantam. Debu keangkat semua, bumi gelap. Gila. Gila. Nama tsunami gila. yang tadi mega tsunami Lituya Bay guys. Ini iya singkat gue tuh ini gara-gara longsor deh. Masuk ke teluk naik di 524 meter. Yang ketiga ini dekat-dekat sama Indonesia. Oh iya. Krakatau. Letusan super volcano Toba.
Toba. Itu di Indonesia. Oh Iya, no. Danau Toba. Danau Toba. Jadi sekitar 74.000 tahun yang lalu di Sumatera, letusan ini menyemburkan abu hingga menutupi atmosfer bumi. Akibatnya musim dingin vulkanik yang drastis, bahkan diyakini hampir memusnahkan semua populasi manusia purba. Ada Indo coy. Ngeri sih tapi ini. Fucking Ada Indo sih, cuma Ada ada Indo coy. Sinar matahari tuh nggak masuk guys. Iklim tuh suhunya turun. ketutup wewe gombel. Wedus gembel. Pedus gembel. Wedus gembel. Pedus gembel Oh, makanya. wewe gombel. Pedus gembel makanya Merapi dong deh. Lalu yang keempat, peristiwa Permian Trias dikenal sebagai The Great Dying. Ini adalah kepunahan massal terbesar dalam sejarah. 90% spesies laut dan 70% spesies darat itu musnah. Kemungkinannya akibat aktivitas vulkanik besar dan perubahan iklim yang ekstrim. Semua kebanyakan gara-gara gunung ya. Dikit-dikit erupsi. Berikutnya nih, peristiwa Carrington Event. Badai matahari terbesar yang pernah tercatat ini mengganggu sistem telegraf di seluruh dunia. Jika terjadi saat ini, dampaknya bisa melumpuhkan satelit, listrik, dan teknologi global dan akan menyebabkan kekacauan yang besar. Gak kuat deh. Kembali lagi ke nomor 6, ini super volcano La Garita namanya. Volcano semua. Spanyol. Letusan ini terjadi sekitar 28 juta tahun lalu di wilayah Colorado, Amerika Serikat dan dikenal sebagai salah satu letusan terbesar dalam sejarah bumi. La Garita menghasilkan endapan vulkanik raksasa bernama Fish Canyon Tuff. Volumenya ribuan kilometer kubik. Dan ada banjir Misola nomor 7. Banjir Misola adalah banjir raksasa di akhir zaman es, kurang lebih 15.000 tahun yang lalu, akibat jebolnya bendungan es yang menahan danau besar. Airnya mengalir sangat cepat dan dahsyat, menyapu wilayah luas serta membentuk landscape seperti Oh, karena sebelumnya ketahan es. ya dia ketahan sama es. Mungkin gak sih karena itu banyak manusia yang Apa? kayak Neanderthal gitu gak selamat? Mungkin gak sih, Be? Mungkin aja. Ya. Tapi bisa aja karena Homo sapiens terlalu pintar. Jadi mereka ketinggalan. Kita Homo sapien. Kita Homo sapiens. Homo sapiens. Benar. By the way, fun fact, kita mengalami 5 kali zaman es. Jadi kita membeku, mencair, membeku, mencair, membeku, mencair. Jadi sekarang lagi 5 kali mencair. ya zaman esnya. Kita tuh fun fact, sekarang kita lagi zaman es by the way, karena kutub kita kan masih ada es abadi. Oh. Itu Mas, aku juga baru tahu. Tapi zaman kemarin. esnya gak sezaman es Iya, dulu gitu. bener. Gak se-Ice Age. Gak Iya, Saber gak Tooth se-Ice Tiger Age banget. itu. Gak se-Saber Tooth Tiger banget. Bukan, mamut. Sabertooth. Itu bukan dinosaurus by the way. Sabertooth Tiger bukan dinosaurus. Bukan dinosaurus. Oh, boleh tuh, menarik itu, boleh dibahas. Gak? Sabertooth itu adalah sisa evolusi dari singa purba. Oh singa itu bukan macan. Ya itu pokoknya. Oh iya macan. Oh. Singa Jadi- sama macan beda apa sih? Beda lah, kalau singa itu kan yang berambut. Ya bersurai dia. Bersurai. Oh, iya. Jadi itu bukan dinosaurus. Mamut juga bukan dinosaurus sebenarnya teman-teman. Aku baru baca kemarin. Jadi itu hanya gajah jika hidup di es Zaman aja es. gitu. Oh gara-gara dia berevolusi Berevolusi jadi punya bulu. jadi punya bulu. Bener. Terus gara-gara udah panas berevolusi lagi. berevolusi jadi botak. lagi jadi botak lagi. Ya, makanya dia waktu pembangunan pertama piramida di Mesir masih ada mamut kan. Dipakai buat ini. Di timeline enggak di timeline yang sama, bukan Oh. berarti dia dipakai buat itu.